Berapa kali idealnya ganti pembalut saat menstruasi? Jangan sampai salah, ini panduannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo wanita hebat, jumpa lagi nih dengan saya Dr. Wedelia Sadina Putri. Nah, setelah di video sebelumnya kita bahas tentang tips dalam memilih pembalut yang nyaman dan juga aman, kali ini kita akan lanjutkan dengan pertanyaan penting lainnya. Berapa kali sih idealnya kita harus ganti pembalut pada saat menstruasi? Nah, mungkin banyak dari kita yang nggak terlalu mikirin ini atau ganti pembalut cuman pas udah terasa penuh aja atau pada saat udah bocor aja nih. Padahal ya teman-teman, kebiasaan ini bisa berdampak besar loh, terutama pada kesehatan organ intim kamu. Males ganti pembalut, bukannya hemat, malah bisa jadi memicu masalah kesehatan yang lebih serius. Kita pada nggak mau kan? Di video kali ini kita akan bongkar tuntas frekuensi ideal dalam mengganti pembalut dan kenapa ini penting banget buat kesehatan. Apa bahayanya kalau kamu males ganti pembalut? Ayo ditonton sampai habis supaya nggak salah lagi. Kenapa ganti pembalut teratur itu wajib? Jadi sahabat sehat, vagina kita itu punya kelembaban dan juga pH alami yang perlu dijaga. Pada saat menstruasi, darah yang keluar itu menjadi media yang sempurna bagi bakteri dan juga jamur untuk berkembang biak sangat cepat. Nah, kalau pembalut itu dibiarkan terlalu lama, akan ada masalah-masalah yang bisa timbul. Apa aja? Ini dia. Yang pertama, bisa jadi sarang bakteri dan juga sarang jamur. Karena darah menstruasi yang tertampung di pembalut yang lembab adalah tempat favorit dari bakteri dan juga jamur. Mereka akan berkembang biak sangat cepat, apalagi di area intim yang memang kondisinya itu hangat. Yang kedua, akan menimbulkan aroma yang gak sedap teman-teman. Jadi pertumbuhan bakteri ini juga seringkali jadi penyebab munculnya aroma gak sedap pada area kewanitaan. Yang ketiga, bisa menyebabkan iritasi dan ruam teman-teman. Kulit area intim kamu itu bisa iritasi, bisa gatal, dan juga muncul ruam karena kontak terlalu lama dengan darah, kelembaban, dan juga gesekan dari pembalut yang sudah cukup lembab tadi. Nah, yang keempat, akan beresiko meningkatkan infeksi, itu tentu teman-teman. Karena si bakteri dan jamur yang berkembang biak itu bisa masuk sampai ke saluran kemih atau memang di area vagina itu sendiri. Kalau ke area kemih berarti bisa terjadi infeksi saluran kemih. Di area vagina, infeksi jamur, terjadilah kandidiasis, infeksi bakteri, bisa bakterial vaginosis dan macam-macam. Gejalanya juga bisa berupa rasa nyeri, gatal yang hebat, sampai keputihan-keputihan yang tidak normal. Yang kelima, itu bisa menyebabkan yang namanya dermatitis kontak. Apa itu? Jadi kalau dermatitis kontak itu teman-teman merupakan suatu reaksi alergi atau iritasi kulit akibat paparan bahan-bahan pada pembalut yang tidak cocok atau memang karena kondisi lembab yang terlalu lama. Nah, gitu ya teman-teman, bahaya sekali ya kalau kita nggak sering-sering ganti pembalut. Jadi berapa kali idealnya ganti pembalut itu? Secara umum atau rekomendasinya teman-teman ya, yang ideal untuk mengganti pembalut itu adalah setiap 3-4 jam sekali. Jadi bisa diganti setiap 3-4 jam. Ini adalah patokan umum yang baik, terlepas dari seberapa banyak darah yang keluar. Entah itu darahnya sedikit atau darahnya itu juga banyak, tetap diganti ya dalam rentang waktu 3-4 jam ini untuk menjaga kebersihan dan juga kesehatan area kewanitaan dan bisa mencegah pertumbuhan dari bakteri ataupun jamur tadi. Yang kedua, itu lebih sering jika alirannya lebih deras, tidak berpatokan pada 3-4 jam tadi. Kalau memang darah menstruasi kamu itu sedang deras-derasnya. Jadi teman-teman mungkin perlu mengganti pembalut itu lebih sering lagi. Bisa setiap 2 jam sekali atau mungkin bahkan lebih cepat kalau memang udah terasa penuhnya itu lebih cepat atau terasa lembab ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, pagi dan malam. Itu jangan lupa diganti pembalut setelah bangun tidur di pagi hari dan pastikan pakai pembalut baru sebelum tidur pada malam hari. Untuk malam hari, kamu bisa menggunakan pembalut khusus malam ya yang lebih panjang, kemudian yang berdaya serap tinggi untuk mencegah kebocoran.
Intinya teman-teman, lebih baik ganti pembalut terlalu sering daripada terlalu jarang. Jangan menunggu pembalutnya itu sampai penuh, sampai tembus atau terasa nggak nyaman baru diganti. Oke, sahabat sehat? Ada tips tambahan juga nih pada saat mengganti pembalut supaya kebersihan organ intim itu terjaga optimal saat menstruasi. Jadi tips tambahannya itu pada saat mengganti pembalut ya, cuci tangan dahulu. Jadi selalu cuci tangan dengan sabun dan juga air mengalir sebelum dan sesudah mengganti pembalut. Kemudian yang kedua, bersihkan area intim setelah melepaskan pembalut lama dan juga bersihkan area vagina dari depan ke belakang. Jangan sampai kebalikannya teman-teman. Dan kalau bisa gunakan air bersih yang mengalir. Kamu bisa ya pakai sabun pembersih kewanitaan, tetapi lihat pH-nya harus yang sesuai dengan area vagina. Dan jangan juga berlebihan, cukup seperlunya aja gunakan sabun itu. Kemudian keringkan dengan tisu atau handuk yang bersih dengan cara menepuk-nepuk, bukan menggosok-gosok, karena kalau gosok-gosok bisa menyebabkan iritasi. Kemudian yang ketiga, buang pembalut bekas dengan benar, gulung pembalut bekas atau bungkus dengan tisu atau masukkan ke dalam plastik kecil ya, lalu buang ke tempat sampah yang tertutup dan jangan membuang pembalut ke toilet karena bisa menyumbat toilet tersebut teman-teman. Yang keempat, siapkan pembalut cadangan. Jadi kalau beraktivitas selalu bawa beberapa pembalut cadangan di tas kamu ya, terutama pada saat kamu lagi pergi nih keluar rumah. Begitu ya teman-teman, kesimpulannya adalah mengganti pembalut secara teratur setiap 3-4 jam sekali adalah salah satu kunci utama untuk menjaga kesehatan dan juga kebersihan organ intim kamu selama menstruasi. Jangan pernah ya menyepelekan hal ini karena dampaknya bisa serius banget nih untuk masalah kesehatan. Prioritaskan kebersihan dan juga kenyamanan kamu agar kamu bisa menjalani menstruasi dengan lebih nyaman, terutama bebas khawatir ya, dan juga aktivitas kamu itu akan lebih lancar. Sudahkah kamu mengganti pembalut kamu sesuai dengan rekomendasi tadi? Coba deh di komentar di bawah ini berapa jam sekali nih selama ini ganti pembalutnya. Semoga video saya ini bisa bermanfaat dan juga menambah wawasan kamu. Jangan lupa ya untuk di like, di share nih ke teman-teman kalian, subscribe juga untuk informasi kesehatan lainnya. Terima kasih yang sudah menonton, jaga kesehatan selalu, salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.